Oke, shalom semuanya. Shalom. Oke, yuk kita mau mulai Youth Online Service kita. Kita saat teduh sejenak. Mari kita awali pada Youth Online Service kita. Kita nyanyikan satu buah ujian besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kalau begitu sekali. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Untuk doa pengakuan dosa minta Ko Andi untuk bawakan. Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau menembus hidup kami dengan satu tujuan supaya kami tidak lagi menyembah ilah lain ataupun oknum lain, bahkan makhluk lain selain Tuhan. Karena Tuhanlah yang patut disembah, yang layak ditinggikan. Tuhan mau kami terus di dalam hidup kami mengenal yang benar, sang kebenaran, Tuhan itu sendiri, bukan hal-hal yang lain. Karena kami tahu dalam dunia ini ada banyak godaan yang membawa kami untuk
meninggalkan Tuhan. Termasuk juga munculnya antikris untuk mengganggu iman dari anak-anak Tuhan. Untuk menyesatkan kami ke jalan yang salah. Tapi biarlah Tuhan terus mengingatkan kami lewat gereja, lewat firman, lewat khotbah, lewat semua pengajaran. Untuk kami tidak terpengaruh dan kami hanya boleh terus menyembah Tuhan di dalam hidup kami. Yang sudah menciptakan kami, yang sudah menebus hidup kami, yang memimpin kami ke arah yang baik dan menyempurnakan kami. Biar Tuhan menolong setiap anak-anak muda untuk bertumbuh di dalam pengertian yang benar. Terima kasih Tuhan, berkatilah untuk ibadah kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai semuanya, apa kabar? Hai. Ih, lemes banget sih. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Nggak sekali lagi sih, nanti ada lagi. Kita mau memuji Tuhan lagi, menyanyikan lagu Ku Kan Terbang. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu aku menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan.
kita masuk ke sesi sharing. Ada yang mau sharing? Mungkin yang baru lulus ya, Caca Valen. Amel sharing nggak Amel? Emang lu nggak lulus? Oh, Lulus ya. Amel. Oh ya, aku juga lulus ya. Ya jadi sebenarnya lulusnya udah dari lama ya, udah nggak belajar tuh dari bulan Maret sebenarnya udah nggak belajar. Tapi baru official lulusnya itu kemarin tanggal akhir bulan kemarin baru dilepasin dari sekolah. Kesaksiannya sharingnya aneh sih, cuma sekolah 1,5 tahun. Sisanya di rumah. Kayak enggak enak. Mungkin yang lulus enggak sih, enggak enak banget. Mungkin yang teman-teman di rumah juga ngerasain ya, sekolah di rumah tuh enggak enak banget. Terus lulusannya juga online, jadi ya enggak kena. Enggak kerasa ya? Iya, enggak kerasa. Enggak kerasa lulus. Enggak kerasa kok. Enggak kerasa. Prom naik gitu ya. Iya, harusnya ada prom, tapi percuma prom sama siapa juga. Kok gue masa ke sekolah dia? Iya. Seneng tapi udah selesai kan, cuma itu sih nggak kerasa kan, mungkin banyak waktu yang terbuang, jadi belajarlah menghargai waktu teman-teman. Oke. Amel sharingkan lah setelah ini rencananya apa? Kemana gitu. Ayo Mel. Setelah ini kamu kemana? Lanjutnya di mana? Setelah ini setelah lulus lanjut, kan? Udah daftar di misalnya. Iya. Lanjut ke STTM Manaragung. Sama Alvin juga. Kita masuk bareng. Ya, jadi rencananya masuk sana. Iya, itu sih. Kalau tesnya kapan tesnya kasih tahu? Itu tanggal 23 Juni. Nanti kita doain ya. Mau didoain lulus apa nggak lulus tesnya? Lulus dong kok. Oh iya. Ada lagi, Valen boleh sharing gimana cerita kelulusannya? Nah, Valen, ya boleh. Saya baru dapat. Ya, Valen terus gimana? Sebenarnya berbeda sih dari Amel. Kalau gue sih senang sekolah online. Soalnya gue merasa pengeluaran jadi lebih dikit. Karena ke sekolah kan naik Grab juga kan pulang sekolahnya. Jadi kayak merasa lebih, yaudah iya maaf gue gak ada cowok yang nganter jemput, iya. Pokoknya merasa lebih enak sih, cuman ya gak enaknya ya itu. Jadinya sebenarnya belajarnya gak serius banget sih. Gue jujur loh belajarnya gak serius banget. Terus jadinya kayak kurang mengerti juga sih. Tapi yaudahlah, yang penting lulus gitu. Udah sih gitu aja. Kemana? Selanjutnya kemana? Wih, Selanjutnya? Selanjutnya kuliah di LSPR jurusan Ilmu Komunikasi. Yeay, mantap. Yang lain. Amel, yang lain. Oke. Di sini siapa nih yang mau lulus nih? Siapa yang bisa cerita di sini? Alvin lagi skripsi gimana? Alvin. Proses skripsinya Alvin. Tahu lah gue. Gimana prosesnya? Stres. Bukannya udah lulus ya Alvin ya? Belum kok. Belum ya? Viandi ya kecepatan. Viandi buru-buru. Oke. Jadi coba Alvin gimana? Suka duka menulis skripsi? Suka dukanya ya. Sebenarnya sih skripsi nggak susah banget. Cuman niatnya itu buat kerjainnya nggak ada kok. Susah buat didapat ya. Kayak dikasih waktu hampir 1 semester ya. Kerjain. Sebenarnya itu bisa kelar 1 bulan, 2 minggu bisa. Karena ada teman yang bisa kekelarin. Tapi kita ngulur-ngulur. Wah kerjain hari ini deh. Yaudah hari ini kerjain. Baru mau kerjain, males lah bisa besok. Jadi ngulur-ngulur terus. Gitu sih. Sebenarnya bilang susah-susah. Enggak kalau kita ngertiin apa yang mau kita teliti. Penelitian kan itu. Ada yang mau kita teliti. Cuman banyak yang mereka yang awal-awal bab 1 sampai bab 3 malas buat kerjain, suruh orang lain kerjain, pas suruh masuk mulai bab 4, bab 5 mereka bingung. Nah itu yang bikin mereka jadi merasa skripsi itu susah gitu. Sebenarnya enggak terlalu sih. Cuman ya masih ditanya udah kelar belum, skripsi juga belum kelar. Belum kelar susunnya juga. Itu sih. Oke. Sekarang kita mau
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ko Andi tentang antikris. Langsung ya. Oke, baik teman-teman sekalian, selamat bergabung ya. Yang saya lihat beberapa yang baru ada Mary ya. Tadi ada Mary, mana Mary? Apa kebentar lagi ya? Yang baru bergabung ya. Ya. Dan selamat bergabung juga yang sudah biasa setia ikut Youth Online Service ini ya. Hari ini kita bahas satu tema yang yang kalian bayangkan ini ya. Nanti saya mau minta kalian memberikan pendapat juga nih, mendengar istilah antikris ini, apa bayangan kalian, apa ada timbul sesuatu yang mengerikan, menyeramkan ya tentang antikris ini ya. Tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu. Kita akan memikirkan topik ini dan kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mau belajar tentang hal-hal yang sangat-sangat dekat dengan kami, ada di dalam dunia kami ini, ada hal-hal yang kami memang tidak sadari mungkin, tapi ini nyata di dalam dunia kami, yaitu tentang antikris. Seperti apa yang firman Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Biar Tuhan menolong kami untuk memiliki pemahaman, pengertian, dan juga harapan kami di dalam mempelajari hal ini. Tuhan pimpin setiap diskusi kami, penyampaian firman Tuhan, Engkau yang bicara untuk setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, ya tentang antikris. Saya mau minta ini dulu pandangan kalian tentang antikris ini. Ya, apa yang kalian tahu tentang antikris? Sini siapa yang mau pendapat ya? Oke. Ya. Ini tentang antikris. Baik, yang ada di sini siapa nih misalnya? Ya. Siapa? Yang ada di sini dulu, yang WL, coba kita lihat. Pernah dengar istilah antikris nggak? Pernah. Pernah ya. Coba menurut apa yang Amel tangkap kalau tentang antikris ini? Kalau Oke, nanti meme itu ya. Boleh. Kalau nonton dari film. Hari ini kenapa sih Teta badannya lagi lemes? Padahal udah makan turun seolah-olah kayak menyelamatkan orang gitu. Serem mau makan lagi. Ya, datang pura-pura buat kayak pura-pura sayang terus ninggalin gitu kan kok. Enggak sebenarnya enggak. Acara antikris itu. Antikris. Dia maksudnya kayak dia datang seolah-olah mau menyelamatkan kita padahal kan enggak kalau yang. Oke. Jadi menurut Amel ini sosok yang juga menyeramkan ya. Dia punya agenda-agenda tersembunyi. Sepertinya menyelamatkan tapi akhirnya dinasakan. Ya. Oke, kita dengar dari Alvinsius ini ya. Yang sangat topik-topik ini ya. Coba, gue cuma request sampai suka. Cuman menarik sih ini. Kalau yang di Alkitab, dia kan ada bagian Wahyu tuh di Wahyu. Ya. Oke, seru lah pokoknya. Cuman yang sesuai yang menurut saya itu dia, nggak tahu ya, ini ada filmnya katanya. Nggak pernah sih, saya nggak pernah nonton filmnya. Cuman yang saya tahu, kalau dengar kata antikris itu sesuatu yang menentang keyakinan kita pada kepercayaan kita kepada Kristus gitu. Sesuatu yang menentang, pokoknya dia, ya kita yang mempercayai ini, dia sebaliknya gitu. Bagaikan kayak lambang itu ya, kita percaya salib itu yang ya tanda begitu, dia malah terbalik gitu. Itu sih kok. Iya, iya. Oke, saya coba tanya yang ada di layar Zoom ini tentang antikris, ada yang pernah tahu nggak nih? Ya, saya misalnya tanya tentang siapa? Denius. Denius? Iya kok. Pernah dengar istilah antikris? Terus apa yang kamu tahu tentang antikris? Pernah kok. Kalau menurut saya sendiri sih antikris itu kayak. Denius bisa kayak... dengar suaranya? Kayaknya udah buka ini mic-nya deh. Halo, halo. Ya, gimana Denius?
pernah dengar sih kok. Terus menurut saya tanggapannya antikris itu kayak sekelompok orang yang menentang adanya Tuhan gitu sih. Kalau menurut saya. Oh gitu, ya. Ada lagi? Cukup sih itu aja paling. Oke. Baik. Saya ke perempuan dah. Juni deh, Juni ada di sini. Ya. Coba Juni, pakai mic Jun. Menurut Juni apa itu antikris itu? Menurut saya antikris itu kayak benar kata yang Amel bilang tadi, orang-orang yang deketin kayak, mic-nya, deketin. Nah, ya, karena pakai masker dia. Ya, orang-orang yang kayak mengajarkan tentang Alkitab juga, tapi pada akhirnya kayak menyesatkan gitu, maksudnya. Jadi ya itu. Mirip lah ya. Oke, ini ketawa sendiri ya. Oke teman-teman, nanti kalau di terakhir, nanti teman-teman mau tanya, silakan tanya ya. Kita bisa mencoba menjawab sesuai dengan pemahaman saya. Dan ada rekan-rekan hamba Tuhan juga di sini. Antikris ini seru sekali kalau mau dibahas. Ya. Nah kita lihat apa yang dikatakan oleh Yohanes tentang antikris ini. Ya. Nah ini ya seringkali diibaratkan sebagai simbol salib terbalik ya. Karena kan anti ya. Anti itu kan lawannya, kebalikannya gitu ya. Nah kita lihat dulu apa yang dikatakan di dalam tulisan Yohanes ya. Di sini dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, maksudnya akhir zaman. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Nah ini tulisannya ya. Kemudian di pasal 2 ayat 22 dikatakan juga, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Nah teman-teman dari sini dapat informasi bahwa yang namanya antikristus itu dia menyangkal baik Bapa maupun Anak. Berarti menyangkal Kristus, menolak, melawan, menyangkal, istilah-istilah yang seperti itu. Kalau di ayat yang tadi di atas, pasal 2 ayat 18 itu, dia itu bisa seorang dan juga bisa banyak. Itu ya, bisa sekelompok tadi ada yang ngomong ya, sekelompok. Ya. Nah, satu lagi adalah ini. Dan setiap roh katanya yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi antikristus ini ada dalam kategori yang sifatnya ini juga nih, roh nih. Ya, bukan sesosok tadi yang atas ini kan kayaknya seseorang itu kan kita menangkapnya dalam bentuk orang, fisik ya. Kalau di pasal 2 ayat 22 yang tengah ini itu dia ya, dia ini ya kita bisa lihat ini bisa juga roh, bisa juga manusia ya yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Tapi yang ketiga yaitu Yohanes 4 ayat 3 itu setiap roh. Jadi lebih luas lagi, bukan hanya dalam bentuk fisik manusia, tapi sebuah roh. Roh ini mungkin juga bisa diterjemahkan dengan sebuah spirit itu ya. Sebuah spirit yang tidak mengaku Yesus ya, tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Jadi tidak hanya dalam bentuk manusia, tapi bisa juga dalam bentuk spirit ya. Spirit zaman gitu ya. Spirit itu bisa menjadi roh antikristus. Nah, Yohanes ini menulis belum secara spesifik menunjuk kepada apa antikristus itu. Dia tidak menunjuk siapa-siapa secara spesifik jelas gitu ya, nggak terlihat di sini. Tapi kalau kita bandingkan dengan tulisan dia di kitab Wahyu, mungkin kita bisa mendapatkan pencerahan yang lebih detail. Nah, saya mau ajak semua anak muda ini melihat sekilas tentang kitab Wahyu. Karena di situ ada kelanjutannya. Ya, ini penulisnya sama. Penulisnya adalah Rasul Yohanes. Ya, jadi surat Yohanes dan Wahyu ditulis oleh dia.
Nah, teman-teman lihat, dan sekilas tentang kitab Wahyu itu, jenisnya adalah itu disebut sebagai literatur apokaliptik ya. Apokaliptik itu dalam bahasa Yunani artinya memang menyingkapkan, membukakan sesuatu yang tersembunyi. Jadi dunia ini ada di dalam dunia yang kita tidak bisa tahu semuanya. Tetapi apokaliptik ini ingin menyatakan sesuatu kepada kita. Apa yang kita tidak tahu, apa yang tersembunyi di dalam pemahaman kita. Ya, kita tidak tahu secara global apa yang terjadi, tapi dia menyingkapkan apa yang terjadi dari awal zaman dimulai, dunia dimulai sampai kepada akhir dunia ini. Nah, literatur kitab Wahyu ini itu memberikan atau menyingkapkan kepada kita ada rahasia-rahasia. Tujuannya apa sih dia menyingkapkan rahasia ini bagi kita? Ya, jadi terutama kitab Wahyu ini ditujukan kepada gereja sebenarnya. Gereja yang dimaksud itu adalah orang-orang percaya. Ya, makanya ditulis kepada 7 gereja di kitab Wahyu itu. Jadi surat ini atau kitab ini dituliskan kepada orang-orang Kristen yang sedang melawan kekuatan kejahatan ya. Jadi penghiburan bagi gereja yang selalu dianiaya, selalu dipersulit, selalu ada kekuatan kejahatan yang berusaha untuk menghancurkan gereja. Nah, kitab Wahyu diberikan sebagai penghiburan bagi gereja. Karena gereja kalau tahu apa yang akan terjadi endingnya seperti apa, ini satu penghiburan loh bagi gereja loh. Meskipun saat ini sedang susah, gitu ya. Tapi endingnya, kalau endingnya happy ending atau good ending, ini sebuah semangat yang memberikan penghiburan. Ya, nah masalahnya adalah apokaliptik ini ditulis bukan dengan seperti surat-surat yang lain. Seperti surat Roma, surat Korintus, surat Efesus, dia ditulis di dalam bentuk simbol atau gambaran-gambaran atau lukisan-lukisan gitu loh. Ya, jadi ini seperti di abad itu, cara dia menghibur itu ditulis di dalam bentuk simbol, lukisan. Jadi kalau kita untuk mengungkapkan sesuatu ya dengan kata-kata kadang-kadang terlalu terbatas ya untuk menunjukkan sebuah empati, sebuah perasaan tuh. Kita punya kekayaan untuk menunjukkan sesuatu ya. Misalnya kalau untuk menunjukkan perasaan yang sangat dalam biasa ditunjukkan lewat puisi. Puisi itu punya kekuatan, itu mempunyai perasaan itu bisa keluar. Itu pun pakai gambaran-gambaran di dalam puisi. Nah, kitab Wahyu itu memakai bukan puisi tetapi memakai simbol atau gambar atau lukisan untuk menyatakan sesuatu. Nah, kalau kita lihat gambar, lihat lukisan itu, nah itu ada tersembunyi di dalamnya, ada makna tersirat di situ. Nah, kita coba lihat ya, gambaran-gambaran atau simbol-simbol apa yang dipakai dalam kitab Wahyu. Ayat yang sangat sekali terkenal ya, mungkin orang awam pun tahu tentang ayat ini. Ya, coba saya minta satu orang boleh bacakan ayat ini nih, ya. Yora deh bacain ayat ini. Boleh kasih mic. Nah. Yora ada di gereja ya, jadi dia bisa baca dari sini. Wahyu 13 ayat 18. Silakan Yora. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya adalah 666. Iya, thank you Yora. Ini salah satu ya simbol angka yang dipakai di Alkitab. Simbolnya ada binatang, tapi juga ada angkanya ini. 666 itu. Ya, dan juga ada lukisan-lukisan tentang naga. Ya. Teman-teman tahu naga, kalau teman-teman baca kitab Wahyu itu naga itu simbol dari setan, iblis. Tapi ada juga binatang nanti, ada 2 binatang yang muncul di bumi ini simbolnya apa artinya? Dan binatang yang pertama itu ini 666. Ini simbol angka. Apa artinya 666 ini?
Ya, kenapa dia memakai angka ini? Si Yohanes ini, si Rasul Yohanes ini pakai 666 nih. Apa artinya ini? Nah, teman-teman, ada filosofinya begini, ya. 7 itu adalah angka sempurna. Angka pencipta. Tuhan menciptakan bumi ini 6 hari dan hari ke-7 itu adalah hari miliknya Tuhan. Hari Sabat, ya. Dan itu boleh dikatakan angka 7 itu adalah angka pencipta. Ya, dan juga disebutkan 3 kali di situ ya. 777 itu. Ini jadi secara umum orang yang belajar teologi mengerti ini. Ya, 7 itu angka sempurna. Makanya Tuhan bilang kepada Petrus dan murid-muridnya, kalau kamu mengampuni orang tuh ampuninya 70 kali 7 kali. Nah, itu Yesus tuh memakai angka 7. 7 ya. 6 itu adalah angka manusia sebenarnya. Manusia dicipta pada hari ke-6. Ya. Angka manusia itu angka 6, tapi 7 itu angka yang sempurna, itu angkanya Tuhan, angka pencipta. Ya, 6 itu di bawah sempurna atau mendekati sempurna atau angka ciptaan. Semua ciptaan diciptakan di dalam 6 hari, semua ciptaan. Dan khususnya manusia di hari ke-6. Ya. Jadi boleh dikatakan ini 7 dan 6 ini punya arti kalau di dalam Alkitab. Ya, 7 itu angka pencipta, 6 itu angka ciptaan. Dan binatang di sini di ayat yang dibacakan Yora ini, bilangan binatang itu adalah bilangan manusia dan bilangannya adalah 666. Gitu. Nah, teman-teman coba lihat lagi ya. Jadi 666 ini adalah binatang. Ya, binatang ini siapa? Binatang ini adalah agen dari naga sebenarnya. Ya, agen dari naga yang tadi saya bilang itu adalah setan atau iblis yang dipakai untuk menyerang perempuan. Teman-teman kalau baca kisahnya itu di Wahyu 13 ya, atau di Wahyu 12 itu menyerang perempuan ini. Ya, binatang-binatang ini. Perempuan itu siapa? Perempuan itu adalah gereja. Jadi dia pakai istilah gambaran-gambaran itu. Dia nggak tulis langsung gereja, tapi dia pakai perempuan. Kenapa perempuan itu digambarkan gereja? Karena sebenarnya bahasa Yunani eklesia itu adalah gendernya itu feminin. Dan Yesus sering menggambarkan gereja itu adalah mempelai wanita Kristus. Kristus itu mempelai laki-laki, gereja itu mempelai perempuan. Ya. Perempuan. Tapi jangan diartikan gender yang perempuan ini gereja ke femininan gitu maksudnya ya. Bukan, tapi ini memang simbol yang dipakai di situ. Ya. Nah, kita lihat lagi. Coba kita lihat Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 18 ya. Saya minta teman-teman di sini tolong bacain deh ya. Sonya bacain Wahyu 12 ayat 13 sampai 18. Ya, coba bacain. Ini tentang, kalau Wahyu 12 ayat 1 adalah tentang perempuan dan naga tadi. Ya, ayat ke-7 itu ada naga dikalahkan. Nah, kita coba lihat ayat 13 tentang naga itu yang memburu perempuan. Coba secara cepat baca ayat ini. Dan ketika naga itu sadar bahwa dia telah dilampahkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia... Waduh. Oh iya. Cepatnya dia seperti itu ya. Diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tepatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulut air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu, ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu lalu pergi memerangi keturunan yang lain dan menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. 18, oke. 17 dulu ya. Iya. Jadi sebetulnya naga yang tadi adalah si iblis itu berusaha untuk memburu perempuan, ya. Perempuan, tetapi tidak berhasil. Tidak berhasil. Sekali lagi ya. Tidak berhasil. Yang diburu siapa? Perempuan yang melahirkan anak. Itu siapa anaknya sebetulnya? Anaknya itu adalah
Kristus. Kenapa perempuan itu melahirkan Kristus? Gereja itu adalah umat Allah. Jadi Kristus itu nanti akan keluar dari umat Israel. Ya, akan lahir dari keturunan manusia, dari bangsa Israel. Jadi dia memburu umat Allah, ya, dan memburu anak. Anak itu nanti dibawa ke hadapan Allah, gitu ya, dinobatkan istilahnya ya. Kristus itu dinobatkan. Tetapi dia terus memburu si perempuan ini, artinya umat Tuhan atau gereja atau orang-orang percaya, si naga ini. Lalu di ayat yang ke-18 dikatakan begini. Dan ia atau naga itu, setan itu, iblis itu tinggal berdiri di pantai laut. Ya. Ngapain dia di situ? Dia sedang memanggil agennya yang lain untuk ikut memburu gereja, memburu perempuan itu. Nah, siapa yang dia panggil? Baru di situ nanti dikatakan muncullah seekor binatang yang berasal dari laut. Ya, berasal dari laut. Ini kalau lihat gambarannya, kalau dibaca, ini dia punya 10 kepala binatang ini, monster, mirip macan tutul, ada 7 tanduk di atasnya. Gitu. Ya, ini keluar dari, jadi ini binatang itu waktu dia keluar pelan-pelan tuh dari laut itu, mungkin teman-teman akan cuma melihat pertama mungkin 1 tanduk. Terus dia mulai naik lagi 2 tanduk. Mulai naik lagi kepala kelihatan baru 1. Tapi makin lama makin keluar itu kepalanya banyak sekali jadinya. Ya, kepalanya banyak dan tanduknya, kepalanya ada 10. Tanduknya cuma 7. Dan badannya bertotol-totol begitu seperti macan tutul. Siapa ini yang dimaksudkan ini sebenarnya, binatang ini? Lambang siapa sebenarnya? Ini sangat berkuasa binatang yang keluar dari laut itu. Ini mulutnya ini penuh dengan, dikatakan di ayat 5 ya, pasal 13 itu, di situ dikatakan, nih ya, dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya menghujat Allah, menghujat namanya di dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di sorga. Ayat 7, dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi ini sangat berkuasa sekali. Dia berkuasa atas suku, umat, bahasa, bangsa. Dan semua yang di bumi ini menyembah kepada binatang ini. Nah, binatang ini siapa sebenarnya? Ada yang mau coba tebak nggak? Binatang ini adalah kekuatan aniaya yang memakai bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah sepanjang sejarah. Jadi ini gambaran bangsa-bangsa yang melawan Tuhan, ya. Dan ini kita lihat dalam sejarah memang ada negara-negara yang bangsa-bangsa memang sangat anti dengan Kristus, sangat menentang Kristus, ya. Dan mereka berusaha untuk mendirikan kerajaan mereka, mendirikan kekuasaan mereka, dan ini simbol power, kekuatan yang luar biasa, itu bangsa, pemerintah, ya, pemerintah yang terus menganiaya gereja, bangsa yang terus menganiaya gereja, menganiaya orang-orang percaya. Ini adalah 666 itu, binatang pertama itu. Kita lihat ya, ada binatang yang lain lagi. Binatang kedua yang dikatakan keluar dari bumi. Nah, ini nggak serem kalau yang ini. Ini adalah seperti domba bertanduk 2. Ya, gambarannya kayak gini nih, ya. Nah, ini siapa ini? Ini nggak terlalu serem seperti 10 kepala tadi ya, ngeri ya. Hah? Nah, ini dia yang sering melakukan ini. Di ayat 14 sampai 17 itu, kalau saya bacakan dia ngomong begini.
ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda. Jadi ini antikris yang modelnya yang lain. Tadi antikris yang bentuknya pemerintah, negara, bangsa. Nah ini antikris yang melakukan tanda-tanda yang dahsyat gitu ya. Ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda ya yang telah diberikannya kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup. Ini binatang yang pertama tadi maksudnya. Ya. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda tangan pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memiliki tanda itu. Yaitu nama binatang atau bilangan binatang itu. Ya, jadi nah, di ayat 18, ayat yang tadi kita sudah baca, itu tentang binatang 666 itu. Jadi ini antikris yang kedua ini muncul dari dalam bumi berupa domba. Ini adalah dia mengadakan tanda-tanda untuk menyesatkan. Dan ini siapa? Ini adalah melambangkan berbagai agama paham, isme, sesat, nabi-nabi palsu yang melakukan banyak tanda-tanda palsu yang mulutnya itu mengeluarkan sepertinya kata-kata kebenaran tetapi menyesatkan. Jadi ini tadi saya katakan ya, namanya antikris tidak selalu bentuknya manusia, tapi dia bisa bentuk sebuah spirit, sebuah kekuatan, sebuah yang tidak bentuknya itu fisik yang bisa dilihat. Ini seperti paham, ajaran yang sesat. Nabi-nabi palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran sesat. Ya, agama-agama yang menentang Kristus, ajaran-ajaran sesat yang melawan Kristus, nabi-nabi palsu yang melawan Kristus, ini adalah semuanya binatang yang keluar dari bumi. Ya, yang bertanduk dua. Yang nggak kelihatan serem. Mereka berjubah agama loh ini loh. Mereka memakai agama sebagai kedok, ya tidak serem dibanding kita kalau dengar Hitler misalnya ya, dengan komunis yang menganiaya kan kelihatannya itu simbol binatang pertama tadi ya, negara komunis misalnya, itu serem kan memakai penganiayaan besar-besaran, ya membunuh, memenggal kepala orang, ya memenjarakan orang, itu mereka semua antikris. Dengan kekerasan, dengan kekuasaan. Tetapi binatang kedua ini antikris di dalam bentuk yang menyesatkan. Dia enggak ini loh. Enggak main pedang, enggak. Dia hanya menyesatkan melalui ajaran-ajaran yang sesat. Jadi paham-paham ya. Kalau kita tahu ada ajaran-ajaran sesat di kalangan kekristenan, ada saksi Yehova, udah pasti sesat, saksi Yehova. Meskipun ini direkam, tapi saya ngomong jelas, saksi Yehova itu sesat, bidat, ya. Ada lagi ajaran-ajaran yang lain, juga yang sesat, ada banyak, ya. Dan sampai hari ini masih berkembang. Belum lagi nabi-nabi palsu yang mengaku, pendeta-pendeta palsu juga ada, yang mengaku naik surga, turun surga, yang cuma mengadakan mujizat untuk membohongi orang, mengatakan seperti dia itu Tuhan. Ini semua bentuk penyesatan dan semua ini roh antikristus. Ya, roh antikristus. Jadi teman-teman, dua binatang ini, satu adalah simbol negara, kekuasaan atau bangsa. Yang kedua ini adalah nabi palsu, paham-paham palsu, dan ini sebetulnya dusta iblis yang berjubah kebenaran. Ya. Nah kalau kita lihat ya, kalau kita lihat pemerintah dan agama ini sudah dari dulu menjadi spirit yang melawan Kristus. Ya, melawan Tuhan. Ini terjadi, ini kolaborasi yang sempurna untuk melawan gereja atau orang-orang percaya. Agama kadang-kadang memanfaatkan pemerintah.
Pemerintah kadang-kadang memanfaatkan agama untuk menindas orang-orang Kristen. Ya, kita bisa lihat juga di negara kita ada orang-orang Kristen juga yang dianggap menodai agama, itu memakai agama dan pemerintah untuk menjatuhkan orang-orang Kristen. Ini kolaborasi sempurna loh, ya, saling memanfaatkan mereka ini, ya. Kemudian menanamkan pikiran sesat dalam pikiran rakyat bahwa kaisar adalah Tuhan. Ini di zaman Tuhan Yesus sudah di ini. Ini ajaran sesat, kolaborasi agama dan pemerintah lagi di sini. Agama mengajarkan, wah, kaisaran itu adalah Tuhan. Ya, ajaran sesat kan, tetapi memakai politik negara atau pemerintah untuk menindas gitu ya. Jadi kalau orang Kristen nggak mau menyembah kaisar, ya mereka akan dianiaya, ya akan dianiaya. Nah, ini kerjaan pemerintah dan agama ini, binatang satu dan binatang dua yang berkolaborasi untuk menganiaya orang Kristen. Ini sudah terjadi di zamannya Tuhan Yesus, ya. Bagaimana dan rasul-rasul semua dianiaya, itu atulah ahli Taurat, orang Farisi memanfaatkan pemerintah waktu itu Pontius Pilatus, ya, untuk membunuh Tuhan Yesus. Ini kolaborasi sempurna sekali lagi, agama dan pemerintah. Pemerintah sulit kalau tanpa agama, agama pun lemah kalau tanpa pemerintah. Jadi dua hal ini, dua binatang ini sangat-sangat kalau digabung itu punya kekuatan besar menjadi antikris, ya. Tentunya pemerintah yang melawan Tuhan, agama yang atau paham yang melawan ajaran Tuhan. Dan rasul-rasul banyak dianiaya ya karena dua hal ini juga, agama dan pemerintah. Itu. Nah, teman-teman, selain dua itu ya, selain pemerintahan yang sesat atau agama yang sesat, ada lagi satu hal lagi, yaitu ini yang disebut dengan Babel di dalam Wahyu. Ini juga antikris nih. Ya, Babel itu adalah pelacur. Ya, kalau lihat di pasal 17 ayat 2, 1 dan 2, lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat itu yang membawa 7 cawan dan berkata, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi ini Babel simbol percabulan. Apa artinya? Ini adalah pusat bujuk rayu, rayuan iblis lewat ini ya, pelacur, seperti pelacur yang membujuk orang untuk jatuh dalam dosa. Nah, ini godaan-godaan lah di dalam dunia ini yang sifatnya godaan-godaan kemakmuran, godaan-godaan, ini semua spirit ya, bukan dalam bentuk personal. Ya, ini impersonal ini. Jadi ada 3 kekuatan sebenarnya yang akan merupakan roh antikris ini. Yang pertama penganiayaan antikristen, ya, yang oleh negara, oleh pemerintah. Kemudian agama atau isme yang antikristen dan godaan antikristen. Jadi kalau kita ngomong antikris, ini lebih luasnya bukan tentang seseorang, bukan tentang hanya sekelompok orang, tapi ini bisa bentuknya sebuah negara, sebuah paham, sebuah godaan yang menjauhkan kita, yang akan menjatuhkan kita. Ya. Nah, ini teman-teman soal antikris ini. Di dalam Wahyu kita melihat gambaran ini muncul. Ya. Dari awal dan sampai akhir dunia ini 3-tiganya ini ada. Kalau kita mau kategorikan antikris, ya ini semua masuk sebagai lukisan atau simbol-simbol dari antikris ini. Kenapa? Karena dia melawan gereja, karena dia berusaha untuk menghancurkan gereja. Bahkan dia mengincar anak domba Allah yang dilahirkan itu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, tanda balik lagi ke tanda 666 itu angka binatang yang pertama itu. Ini kan tadi dikatakan ya, di ayat yang ke pasal 13 tadi, soal yang tidak bisa, yang dikasih tanda itu,
Saya bacakan lagi ya. Seorang pun tidak dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu binatang itu, nama binatang itu dan bilangan namanya. Ya, yaitu 666. Dan ia menyebabkan sehingga semua orang besar kecil tadi ya diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi artinya apa? Tanda. Jadi orang-orang yang mau menjadi bagian dari orang yang antikris itu harus dikasih tanda. Itu tanda 666 ini. Yaitu sebagai tanda kepemilikan, tanda pengikut. Ya, tanda seperti tanda seorang budak. Jadi dulu budak itu juga ditanda. Ya. Di dalam Alkitab itu kalau budak itu ditandain dengan ditindik di anting sini. Ya, ditindik di anting. Jadi kalau kalian hari ini pakai anting itu bagi zaman dulu artinya budak kalian. Kalau cowok ya. Kalau cowok pakai anting di zaman dulu itu artinya budak. Ya, ditandain di telinganya. Jadi jangan pakai anting kalau cowok kalau bisa ya. Itu arti budak kalau di zaman dulu ya. Ya mungkin sebagian orang masih lihat itu sebagai tanda budak juga. Jadi yang mengikuti, jadi orang-orang yang mengikuti binatang pertama itu harus menerima tanda di dahi dan di tangan kanannya. Artinya apa? Tanda di dahi dan di tangan kanan. Dahi itu pikiran, simbol pikiran, tangan itu simbol perbuatan. Jadi waktu menerima tanda artinya, berarti orang itu memiliki ciri sebagai kelompok orang yang menganiaya gereja. Sudah teman-teman bayangkan ya, kalau kekuasaan negara itu besar sekali, ya kalau orang mau menjadi bagian dari yang menentang Kristus, mereka akan mengikuti negara itu dan menjadi sekelompok orang yang menganiaya gereja. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, dia tuliskan, dia lakukan adalah roh antikristus. Gitu ya. Roh antikristus. Jadi jadi kalau orang sudah mengidentifikasi dirinya sebagai antikristus, maka pikiran dan tangannya pasti selalu melawan Kristus. Ya, makanya dia ada tanda di dahi dan di tangan. Jadi hari ini kita nggak bisa lihat tanda itu, ya. Ini sekali lagi lukisan ya, lukisan simbol. Jadi kalau teman-teman ketemu orang yang pikirannya selalu menentang Kristus, perbuatannya selalu melawan ajaran Kristus, nah ini sebenarnya spirit antikristus. Pikiran dan tangannya, ya pikiran dan tangannya, itu kita bisa kenali dari situ, ya bukan simbol fisik yang tertulis 666 ya. Kalau kita cari nggak ada itu. Orang mau tulis jidatnya 666 atau di tangannya 666. Tapi ini artinya pikiran dan perbuatannya itu menyerupai binatang, mengikuti binatang yang pertama tadi, ya, yang keluar dari air. Ya. Nah, yang tidak menerima tanda itu, ya, artinya ya, yang tidak punya itu disingkirkan dari berbagai usaha bisnis, tidak diizinkan membeli atau menjual. Di sini sepertinya dikatakan begitu ya. Jadi ini artinya akan ada kesulitan memang, ya, kalau suatu hari negara-negara yang belum kenal Tuhan, ya, yang masih melawan Tuhan, menguasai perdagangan, ya. Nah, artinya kita akan harus ikut aturannya di dalam bisnis, di dalam usaha jual beli, karena dia memegang kekuasaan, ya, kekuasaan. Jadi ini nggak gampang. Ini artinya kita akan mengalami kesulitan-kesulitan, pembatasan-pembatasan tertentu untuk usaha bisnis kita. Ini sudah di zaman dulu bisnis orang ya menjual atau membeli, ya kan? Jadi orang yang tidak mau mengikuti aturan negara yang seperti itu, ya akan sulit memang mengalami kesulitan. Itu. Nah, sekali lagi, lalu sebenarnya kita akan lihat, kelihatannya kekuasaan negara itu kan besar. Paham-paham juga ajaran sesat sangat kuat di zaman kita. Godaan-godaan juga sangat besar. Apakah gereja, pertanyaannya, orang Kristen akan hancur? Karena lawannya lawannya negara loh, negara kekuasaan, negara yang besar. Lawannya adalah ajaran sesat.
Lawannya adalah godaan dunia. Gereja kira-kira akan hancur nggak? Gereja nggak punya benteng apa-apa loh. Gereja itu nggak punya kekuatan apa-apa untuk melawan itu. Bagaimana ending akhir dari gereja orang-orang percaya ini? Gitu. Nah, sekali lagi mau dikatakan begini, 666 bukan 777. Ya. Apa artinya? Manusia sehebat apapun kekuasaannya, seorang pemimpin dunia sebesar apapun, dia tetap adalah ciptaan pada hari ke-6. Ya, jadi sehebat apapun seorang antikristus, ya, seperti Hitler pun misalnya di zamannya, toh dia adalah ciptaan, gitu. Dan Hitler hari ini udah nggak ada. Atau dulu orang mungkin menganalogikan 666 ini adalah Kaisar Nero. Karena Kaisar Nero itu kalau namanya itu di dalam nama Ibraninya, kalau diterjemahin, dikonversi ke angka-angka itu jumlahnya 666. Kaisar Nero itu. Ya. Tetapi sehebat-hebatnya dia menganiaya gereja waktu itu, Nero ini gila nih orangnya ini ya. Orang yang dia membakar dia ingin merebut satu kota itu, mengambil satu kota, tapi dia bakar kota itu dan dia bilang orang Kristen yang melakukannya. Gitu. Ini kan simbol binatang pertama ya, kekaisaran Nero. Dia nggak segan-segan gantung orang Kristen di tiang, dijadiin obor, penerangan waktu malam, digantung terbalik sama dia, ya supaya darah tuh turun ke kepala dan dia mati pelan-pelan. Lalu dia penggal orang, dia gantung, disalibkan di tengah-tengah jalan gitu ya. Dia nggak segan-segan melakukan kekejian ini terhadap orang Kristen. Tapi sehebat-hebatnya Nero, ya Nero akhirnya mati juga. Gereja masih eksis sampai hari ini. Orang-orang yang beriman tetap sepanjang sejarah masih ada sampai hari ini. Jadi sehebat-hebatnya seseorang yang dikatakan antikristus, dia tetap manusia ciptaan pada hari ke-6. Kemudian angka 6 bukanlah angka 7. Angka 6 tidak pernah mencapai kesempurnaan. Angka 6 tidak mencapai sasaran atau boleh dikatakan akan gagal dan pasti gagal. Dan angka 666 itu adalah angka manusia yang gagal, dan gagal 3 kali. Jadi sehebat-hebatnya ini antikristus 666 ini pada akhirnya akan gagal semuanya. Meskipun hari ini dia kelihatannya berkuasa, gitu. Ya. Kenapa? Karena yang dilawan itu adalah bukan hanya gereja yang dilawan, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Kalau teman-teman membaca kitab Wahyu secara keseluruhan, teman-teman akan lihat anak domba itu merayakan kemenangan. Gitu. Naga itu akan dilempar ke dalam api, ya, termasuk pengikut-pengikutnya, binatang 1 yang keluar dari air, binatang 2 yang keluar dari bumi, bahkan pelacur itu, si Babel itu, semua akan dihancurkan, ya, dengan kekuasaan anak domba itu. Jadi luar biasa bukan ya? Angka 7, angka kesempurnaan, angka kemenangan bagi gereja, bagi orang-orang percaya ini sudah dinubuatkan. Jadi akan ada kebahagiaan orang-orang yang ditebus oleh Tuhan meskipun hari ini mengalami penganiayaan, dan ada pahala ganda, ya, ada upah dan ada kemuliaan yang akan diberikan bagi orang-orang percaya. Yang diperlukan apa sebetulnya? Kemudian ada penghukuman orang-orang fasik. Yang diperlukan di sini adalah teman-teman, kalau saya bacakan satu ayat di ayat pasal 14 ya, kalau nggak salah ya. Pasal 14, saya bacakan ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Babel ya, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Gitu. Kemudian di ayat lagi,
Ayat 11, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik sampai ke atas, sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung, dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Jadi pengikut-pengikut antikris ini akan disiksa, akan mengalami aniaya juga. Nah, ayat 12 begini. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Ya. Jadi di dalam dunia ini, kalau kita sebagai gereja yang hari ini dianiaya, kita mungkin tidak dianiaya secara negara ya misalnya ya. Tapi kita dianiaya secara paham. Ya, binatang kedua tadi, isme tadi, ajaran sesat, ya, nabi palsu. Di kita itu muncul nabi palsu belakangan ini, ada yang tahu nggak nabi palsu yang muncul? Yang hari ini dikejar-kejar ya. Contoh Nathan tahu itu. Ya. Nabi palsu, nabi sesat yang sedang dicari-cari oleh pemerintah hari ini juga, ya kan? Itu. Ya, itu sedang dicari itu sesat. Nah, mungkin gereja mengalami itu, tapi mungkin lama-kelamaan negara kita Indonesia bisa juga menjadi negara yang menganiaya orang Kristen. Kenapa? Karena teman-teman harus sadar bahwa paham radikal di Indonesia ini cukup subur tumbuhnya. Ya kan? Paham-paham radikal. Yang berusaha untuk dibasmi pemerintah, tapi belum selesai. Terorisme hari ini yang diincar adalah gereja. Gereja terakhir yang dibom itu di mana? Iya, Makassar. Itu paham-paham ajaran keras, ajaran sesat ya. Islam aja nggak mengakui terorisme itu bagian dari Islam. Jadi mereka anggap itu dalam kekristenan ada ajaran sesat, di dalam Islam juga ada yang sesat. Ya seperti terorisme, radikalisme ini ya. Dan pemerintah kemarin Jokowi pada hari lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni itu dia was-was dengan ideologi yang anti Pancasila. Itu tumbuh subur di Indonesia. Jadi ya ada kelompok di negara kita yang sedang berusaha untuk mendirikan negara Islam Indonesia, NII itu. Kalau negara Islam Indonesia terbentuk, maka ini menjadi antikris pasti udah. Akan menganiaya gereja secara fisik kelihatannya. Tapi dimulai sekali kolaborasi antara penguasa dan agama aliran sesat ini. Nah, itu menjadi kekuatan besar untuk gereja. Dan satu lagi adalah soal godaan dari dunia. Tawaran kemakmuran, godaan hedonisme, godaan-godaan itu juga bisa merusak gereja orang-orang percaya. Mari teman-teman sekalian lewat tema hari ini antikris, kita juga harus waspada dengan nafsu dari dunia ini, dengan ajaran sesat, dengan pemerintah yang berlawanan dengan ajaran kebenaran. Ya, teman-teman sebagai bagian dari warga negara tentu kita harus terus menjunjung Pancasila sebagai ideologi bangsa kita. Ya, sebagai orang Kristen kita harus melawan ajaran sesat. Sebagai anak Tuhan kita harus juga melawan nafsu dunia yang menghancurkan. Ya, itu terasa enak tapi mematikan nafsu duniawi ini yang diwakili oleh pelacur-pelacur istilahnya ya. Jadi inilah, tetapi kita percaya yang sudah dinubuatkan yang pasti akan menang adalah gereja Tuhan. Tapi yang diperlukan apa di ayat 12 ini bilang yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus Kristus. Ini ayat luar biasa. Apa yang diperlukan orang Kristen di dalam menghadapi antikris ini? Ketekunannya untuk mengikuti perintah Tuhan dan imannya kepada Yesus Kristus yang gak boleh tergoyahkan. Teman-teman pasti akan mendapatkan kemenangan. Kalau teman-teman berusaha taat perintah Tuhan dan mempertahankan iman. Kita bukan orang-orang yang kalah, tapi kita orang-orang yang menang. Ya, menang, yang pasti sudah dijamin menang. Karena Kristus sudah mengalahkan kuasa dari iblis di kayu salib. Kita sekarang hanya dianiaya, digoda, dipersulit, tetapi endingnya kita orang-orang yang menang. Jadi maka
setialah kita terus di gereja, setialah melayani, bertekunlah dalam apa yang kita kerjakan, karena Tuhan menjamin kemenangan itu menjadi milik kita semuanya. Ya teman-teman ya, kalau lihat ilustrasi sekali lagi, ilustrasi kalau film itu endingnya sangat baik, itu memberikan pengharapan besar bagi kita ya. Saya suka kalau film tuh endingnya bagus. Kalau endingnya sad ending, saya kadang-kadang capek nontonnya, ya. Kayaknya nggak puas dan kayaknya ada yang aneh gitu ya. Itu. Kalau film-film Avenger begitu ya, semuanya kenapa pada akhirnya yang baik itu menang. Meskipun muncul penjahatnya lagi, ya mungkin ada seri keduanya, tapi selalu yang benar itu akan menang, yang jahat itu akan dikalahkan. Nah itulah gambaran dari kitab Wahyu untuk gereja. Gereja kebenaran, bukan gereja Kristen kebenaran maksudnya ya. Gereja ya, yang memiliki kebenaran pasti akan menang. Ya, seperti ending-ending dari film-film yang kita nonton ya. Kita bukan orang yang kalah, tapi kita orang yang menang. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah kita bertekun dengan apa yang kita kerjakan, mengikuti perintah Tuhan dan beriman kepada Tuhan. Gitu ya. Nah, sekian kiranya kita boleh dapat berkat dari tentang antikris hari ini. Itu. Ada yang mau tanya? Apakah ada yang mau tanya? Apakah ada yang mau sharing? Sambil saya menunggu ada yang mau tanya, mungkin ini ada senior saya di sini. Ya, Pak Nawi, Nathanael Wijaya. Contoh Nawi mungkin mau bicara sesuatu. Ya, ini evangelis Nawi, Nathanael Wijaya. Gimana contoh memberikan komentar tentang ini antikris? Dulu waktu kuliah memang kitab Wahyu ini kitab yang serem ya. Serem bukan hanya belajarnya juga bingung ya. Ya, banyak simbol-simbol begitu kan. Ya. Sampai juga menebak-nebak gitu nih kira-kira yang dimaksud dengan naga nih negara-negara tertentu gitu ya. Negara-negara tertentu yang punya simbol-simbol ya kayak begitulah, kita udah bisa tebaklah negara mana begitu. Tapi sampai sekarang apakah benar kan itu jadi pertanyaan juga. Tapi satu hal yang saya perhatikan ya, antikris itu ciri-cirinya meninggikan diri. Ya, kalau dilihat di dalam nubuatan Yesaya itu tentang kota Babel itu ya, katakan aku ingin mengatasi bintang-bintang Allah begitu kan ya. Yesaya 14 tuh, 14 ayat berapa tuh, ya. Aku ingin mendudukan tahtaku di sana. Nah itu ya. Ini kan udah jelas ini ya. Babel itu kan boleh dikatakan simbol daripada antikris gitu ya, yang melawan si perempuan itu kan ya. Jadi yang menyerang gitu kan. Jadi kalau saya bilang ya, sementara kekristenan menyuruh kita untuk menyangkal diri. Nah ini kan beda kan. Ya beda sekali. Jadi sekali lagi, hati-hati kalau kita sudah memiliki hati yang cenderung untuk memuja diri gitu ya. Memuja diri, meninggikan diri, ya. Ada simbol kesombongan tadi, contoh Andi udah kasih tahu tuh ya, ada kesombongan tuh ya. Ada mulut yang sombong gitu kan. Ya. Hati-hati itu ya, karena ya itulah ciri-ciri antikris itu adalah orang-orang yang mau memuja dirinya sendiri. Ya. Bahwa dia nggak perlu Tuhan, nggak perlu nasihat, pokoknya dia sendiri yang benar, dia sendiri yang paling apalah gitu ya, pokoknya nggak ada yang lain. Nah ini bahaya ini ya, jadi ada ciri-cirinya tuh di situ. Jadi saya kira cukup jelas ya dari contoh tadi. Ya, cuman saya memang menambahkan hati-hati kalau kita punya kecenderungan hati yang sombong. Nah itu. Ya, hati-hati ini. Ya, sementara
Memikul salib, menyangkal diri itu adalah ciri dari murid Kristus yang sejati. Beda kan? Okay. Ya, hati-hati. Itu aja contoh. Thank you. Thank you. Ya. Contoh, thank you. Ada lagi di sini contoh lady. Mungkin mau sampaikan sesuatu. Pas, udah sama aja. Oke. Sama kayak contoh Nathan, sehati banget kalian ya. Bukan. Sama bukan. kayak contoh. Oh, enggak jadi. Ya sama aja lah, semua contoh juga udah tambahin tadi contoh Nathan juga. Udah pas. Baik ya. Ada yang mau tanya enggak di sini? Atau yang di Zoom? Ada yang masih bingung tentang kitab Wahyu? Kalau mau belajar lebih dalam, kitab Wahyu menarik sebenarnya. Ya. Baiklah ya, kalau tidak ada kita Oke, kita nyanyi dulu, nanti kita akan tutup di dalam doa, nyanyi respon dulu ya. Kita akan akhiri yos kita. Kita akan satu buah pujian, ku percaya janjimu. Bapa di dalam surga, kami percaya kepada janji-Mu, kepada semua yang Tuhan tuliskan di Alkitab.
bahwa kami orang-orang percaya pada akhirnya akan menang. Di akhir zaman nanti kami akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Semua musuh-musuh yang bersifat anti-Kristus akan dihancurkan pada waktu kedatangan Kristus. Dan Tuhan mau kami saat ini ketika mengalami kesulitan, Tuhan mau kami bertekun di dalam iman kami dan di dalam mentaati firman Tuhan. Ada banyak godaan menjauhkan kami dari firman Tuhan, membuat kami melanggar firman Tuhan. Tapi yang Tuhan minta dari kami hanya dua hal. Melakukan firman Tuhan dengan setia dan bertahan di dalam iman. Sesusah apapun hidup kami hari ini, entah karena tekanan dari lingkungan, gereja-gereja Tuhan banyak menghadapi kesulitan, orang-orang Kristen menghadapi kesulitan. Biar kami boleh bertekun terus di dalam semua ini Tuhan. Karena kami percaya upah dari semua ini adalah kemenangan. Tuhan memberi kemuliaan kepada kami dan pahala yang besar atas ketekunan kami. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan, sehingga dalam kehidupan mereka yang sesulit apapun, mereka berjuang dan bertekun di situ. Dan akan melihat kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu yang indah. Biar Tuhan terus meneguhkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami ingin terus boleh setia, melakukan apa yang baik yang hari ini kami lakukan dan tekun terus kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk teman-teman kami yang sudah menyelesaikan belajar mereka. Tuhan memberkati jenjang-jenjang berikutnya di dalam kuliah yang akan mengambil kuliah dan juga jenjang SMA atau IPA, IPS atau SMK yang akan diambil sebagai jurusan mereka. Ya Tuhan memberkati supaya pilihan mereka tepat dan mereka diperlengkapi lebih besar lagi, lebih lengkap lagi untuk belajar tentang ilmu, tentang kemampuan, tentang skill, dan tetap belajar akan mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Berkati yang kelas 9, yang kelas 7, yang akan naik ke kelas 7, sudah lulus dari kelas 6, yang juga sudah lulus dari kelas 9, dan juga yang sudah lulus dari kelas 12. Dan yang sedang berjuang menghadapi ujian hari ini, Tuhan juga menolong berkati. Perjuangan mereka tidak menjadi sia-sia, mereka akan mendapatkan prestasi-prestasi yang baik. Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan sertai apa yang kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Oke, ada warta, boleh di-share sedikit. Teman-teman, warta kita adalah persembahan. Jadi yang belum memberikan persembahan, tolong boleh berikan persembahan. Yang teman-teman mau memberi persembahan misi, boleh isi ya. Isi di persembahan misi, di form. Boleh datang ke gereja, ambil, isi untuk mendukung pelayanan gereja lebih luas lagi ke daerah-daerah. Ya, ini persembahan rutin, persembahan persepuluhan, boleh ditransfer ke rekening yang yang muncul di layar ini. Oke ya. Nah, minggu depan kita masih ada Zoom lagi, ya pembicara Contoh Lady, ya dengan tema yang sangat asik nanti minggu depan. Oke, kita foto dulu yuk teman-teman semuanya. Sebelum pada kita meninggalkan Zoom kita, mari kita foto bersama-sama. Ya, boleh buka kameranya semuanya. Ya. Nanti minggu depan kita belajar topik yang lebih menarik dan up to date dengan keadaan kita ya. Oke. Mary, boleh buka Mary? Wah, Mary apa kabar Mary? Saya mau sambut Mary yang baru pertama kali join ini ya. Marvel ya. Marvel muncul lagi setelah minggu-minggu lalu sempat off. Denius juga boleh setia. Yang setia nih Cleo, ya Juan, ya Yeskil, Nelson juga, ya Christopher Andrew juga setia, ya Philip setia, Derbet sangat setia, itu ya. Nah sisanya ada di gereja. Tetap setia ya semuanya ya, tetap bertekun di dalam hal-hal yang baik seperti ini. Marlin, Mary boleh buka ini.
Oke, kita foto ya. 1, 2, senyum, 3. Mari kita angkat tangan kita simbol kemenangan yuk. Kita orang-orang pasti akan menang meskipun kita menderita untuk sesaat. Percayalah Tuhan sudah mengalahkan segalanya. Jadi anak Tuhan itu pasti akan menang. Yuk. Ini victory kita. Nah, habis itu pakai V. Ya, contoh Nathan bilang ya. V. Victory. Victory. Kemenangan. 1, 2, 3. Oke. Thank you teman-teman ya yang sudah bergabung hari ini. Kita ketemu minggu depan lagi. Tuhan memberkati.